Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proposal usaha cireng, isi dan perencanaan keuangannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Azhara Sylvia Risitanjung. Yang kedua ada Muhammad Syauqi Nawawi. Dan yang ketiga ada Fitri Novia Ananta. Dan yang keempat ada Dia Indah Putri. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Kewirausahaan Syariah kelas AKS 5A. Pertama ada analisis produk. Cireng, singkatan dari aci goreng, adalah jajanan tradisional yang berasal dari Indonesia. Makanan ini terbuat dari tepung tapioka atau aci yang dicampur dengan bumbu, dibentuk bulat atau pipih dan digoreng hingga renyah. Cireng memiliki cita rasa yang khas dan sering disajikan dengan sambal atau saus sebagai pelengkap. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas cireng semakin meningkat, menjadikannya salah satu makanan favorit di kalangan masyarakat, baik sebagai camilan sehari-hari maupun sebagai teman bersantai. Selanjutnya masuk ke analisis usaha menggunakan metode SWOT dari produk cireng kami. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, produk cireng isi dapat diisi dengan berbagai bahan seperti daging, sayuran, ataupun keju, menarik berbagai selera konsumen. Yang kedua, makanan ini mudah ditemukan di pasar dan tempat jajanan, memudahkan akses bagi konsumen. Yang ketiga, cireng isi dijual dengan harga yang bersahabat, menarik bagi berbagai kalangan. Yang keempat, kombinasi renyah dari kulit luar dan isian yang lezat memberikan pengalaman makan yang menyenangkan. Yang kelima, potensi untuk mengembangkan varian baru, misalnya cireng isi dengan bumbu khas untuk menarik minat pelanggan. Selanjutnya, untuk weakness atau kelemahan dari produk cireng kami adalah yang pertama, cireng isi cenderung lebih cepat basi dibandingkan makanan ringan lainnya yang bisa memengaruhi penjualan. Yang kedua, memerlukan waktu dan keterampilan dalam proses pembuatan, terutama untuk pengisian yang tepat. Yang ketiga, banyaknya pilihan makanan ringan di pasaran dapat membuat cireng isi ini sulit menonjol. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang dari produk cireng kami ini. Yang pertama, peluang untuk mengembangkan varian cireng isi yang lebih sehat, menggunakan bahan organik atau rendah kalori. Yang kedua, memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga, kerjasama dengan kafe atau restoran untuk menawarkan cireng isi sebagai menu spesial. Terakhir, mengikuti festival makanan atau pameran untuk meningkatkan visibilitas produk. Untuk threats atau ancaman dari produk cireng kami, yang pertama, munculnya produk makanan ringan baru yang inovatif dapat mengalihkan perhatian konsumen. Kedua, perubahan tren makanan atau meningkatnya kesadaran akan kesehatan dapat memengaruhi permintaan. Yang terakhir, kenaikan harga bahan baku dapat memengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Selanjutnya mengenai analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Lokasi usaha ini berada di tempat yang sangat strategis, yaitu di area kampus. Yang kedua, pesaing. Terdapat banyak pesaing dalam hal usaha kuliner, termasuk usaha cireng isi ini. Sehingga, cireng kami harus meningkatkan kreativitas agar dapat bersaing dengan usaha lainnya. Yang ketiga, sasaran pembeli. Dalam usaha ini, semua kalangan mahasiswa-mahasiswi, dosen dan juga semua staf yang ada di sekitaran kampus ataupun masyarakat yang ada di area kampus menjadi sasaran bagi kami. Berikutnya mengenai strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang sederhana dan tidak memerlukan biaya. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Yang kedua, dengan sosial media. Kami juga akan melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial yang semakin berkembang, seperti melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Dan adapun strategi pemasaran lainnya, yang pertama dengan pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Kami juga menerima pemesanan pada acara-acara arisan, ulang tahun, pernikahan, dan juga acara lainnya.
Yang kedua, langkah-langkah promosi. Langkah-langkah promosi yang kami lakukan dengan memberikan diskon pada hari-hari tertentu dengan memberikan potongan harga jika membeli lebih dari 5 buah cireng. Selanjutnya, mengenai perencanaan keuangan. Di dalam perencanaan keuangan terdapat biaya bahan baku. Adapun biaya bahan baku untuk 60 pieces cireng isi terdiri dari tepung tapioka setengah kilogram dengan harga 7.000, tepung tapioka setengah kilogram dengan harga 6.000, garam 1 saset dengan harga 2.000, penyedap rasa 2 saset 2.000, dan juga air dengan harga 2.000. Data yang telah disajikan di atas merupakan jumlah biaya bahan baku utama yang dikeluarkan pada usaha cireng isi untuk 60 piece dalam satu macam cireng isi, yaitu sebesar Rp18.000. Bahan baku utama ini adalah bahan baku untuk pembuatan kulit cireng. Perencanaan keuangan yang selanjutnya yaitu ada biaya bahan ayam suwir. Yang pertama yaitu daging ayam setengah kilo, harganya 16.000. Yang kedua bawang merah dan bawang putih, harganya 5.000. Yang ketiga cabai merah dan cabai rawit di harga 4.000. Yang keempat gula pasir 1/4 kilogram 4.000. Yang kelima penyedap rasa 1 saset, harganya 1.000. Dan yang terakhir ada rempah-rempah seperti daun jeruk, daun salam, sereh, kemiri di harga 3.000. Jadi total dari biaya bahan ayam suwir ini yaitu 33.000. Tabel di atas merupakan rincian atas jumlah isian yang ada pada cireng isi yaitu ayam suwir. Dan total biaya yang digunakan pada bahan isian tersebut adalah sebesar Rp33.000. Yang selanjutnya yaitu ada bahan penolong. Yang pertama yaitu minyak goreng setengah liter di harga 8.000. Yang kedua gas LPG sebesar 3.000. Dan yang terakhir ada kemasan seperti plastik dan mika di harga 5.000. Jadi totalnya yaitu 16.000. Untuk bahan penolong merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. Kami menggolongkan bahan penolong seperti tabel di atas, maka jumlah pada bahan penolong adalah sebesar Rp16.000. Yang keempat yaitu perhitungan penyusutan peralatan. Yang pertama yaitu kompor, harga perolehannya sebesar 300.000, umur ekonomisnya 2 tahun, harga penyusutannya sebesar 410. Yang kedua pencetak cireng, harga perolehan 5.000, umur ekonomis 6 bulan, harga penyusutan 27. Yang ketiga mixer Miyako, harga perolehan 162.000, umur ekonomisnya 2 tahun, harga penyusutan 221. Yang keempat sendok wajan, harga perolehan 20.000, umur ekonomisnya yaitu 1 tahun, harga penyusutannya Rp54. Dan yang kelima wajan sedang, harga perolehan 50.000, umur ekonomis 1 tahun, dan harga penyusutan Rp136. Jadi penghitungan penyusutan peralatan totalnya semua yaitu di Rp848. Perencanaan keuangan yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik. Deskripsinya yaitu beban listrik dan air, harga guna Rp416, kuantitas 2 jam, harga beli Rp300.000, kuantitas beli yaitu 720 jam. Yang kedua yaitu beban penyusutan, harga gunanya Rp28, kuantitas 1 hari, harga beli Rp848, dan kuantitas belinya 30 hari. Jadi total harga gunanya sebesar Rp696. Kami masukkan biaya overhead pabrik kali ini seperti yang ada pada tabel di atas, dan jumlah untuk BOP pada satu macam produk dengan kuantitas 60 pieces adalah sebesar Rp696. Dan perencanaan keuangan yang selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu gaji karyawan, biayanya 500, kuantitas 4, total biayanya 2.000. Berdasarkan tabel perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam setiap proses produksi selama 1 hari 2.000 atau sebesar 60.000 untuk 1 bulan. Selanjutnya ada penentuan harga. Nah, di penentuan harga ini ada perhitungan harga pokok produksi atau HPP.
Yang pertama ada bahan baku. Untuk 60 pieces, bahan bakunya adalah 18.000. Yang kedua ada bahan baku isian. Untuk 60 pieces yaitu seharga 33.000. Selanjutnya ada bahan penolong. Untuk 60 pieces seharga 16.000. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan dengan waktu 1 hari sebesar Rp848. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung atau PTKL dengan waktu 1 hari dengan biaya sebesar 2.000. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik atau BOP dengan 60 pieces dengan harga Rp696. Dengan total semuanya adalah 70.544. Setelah perhitungan diketahui bahwa harga pokok produksi sebesar Rp70.544 yang menghasilkan 60 pieces cireng isi dengan harga per pieces seharga 1.175 per pieces. Sehingga per 1 pieces cireng ini kami menjual dengan harga 2.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung laba atau rugi usaha. Pada tanggal 28 Oktober pada hari Senin, kita melakukan penjualan cireng isi sebesar 50 pieces dikali 2.000. Dengan total nominal yaitu 100.000 ditaruh di debit. Nah, selanjutnya ada harga pokok produksi yaitu 50 pieces cireng dikali Rp1.175 dengan total 58.750. Nah, ditaruh di kredit. Selanjutnya ada beban pengiriman sebesar 15.000, penempatannya di kredit. Selanjutnya ada laba bersih. Nah, laba bersih ini dengan nominal Rp26.250 ditaruh di debit. Selanjutnya ada pada hari Senin 4 November 2024 kita menjual cireng isi dengan jumlah 65 pieces dikali 1.500 dengan total 130.000 ditaruh di debit. Dan selanjutnya ada harga pokok produksi yaitu 60 pieces dikali Rp1.175 dengan total yaitu Rp76.375. Dengan beban pengiriman yaitu 15.000. Dengan laba bersih Rp38.625. Jadi laba yang didapatkan dari penjualan cireng isi pada tanggal 28 Oktober dan juga 4 November adalah sebesar Rp64.875. Jadi untuk selanjutnya kita melihat terkait progres penjualan tiap minggunya. Nah, di minggu yang pertama yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 kita menjual 50 pieces cireng isi dengan laba yaitu Rp26.250. Selanjutnya kita menjual di hari Senin 4 November 2024 dengan total 65 pieces cireng isi dengan total laba yaitu Rp38.625. Selanjutnya kita membahas terkait evaluasi. Evaluasi ini sangat penting sekali loh. Nantinya dari hasil evaluasi ini kita dapat mengambil hal-hal positif sehingga nantinya bisnis kita bisa semakin berkembang. Nah, evaluasi apa sih yang perlu kita lakukan pada bisnis kali ini? Yang pertama terkait planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau penyusunan. Yang ketiga ada actuating atau pengarahan. Yang keempat ada controlling atau pengendalian. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Untuk memperluas rencana pemasaran usaha cireng ini,
Kami akan mempertimbangkan untuk pengembangan citra merek yang kuat sehingga nantinya bisa mengoptimalkan kemasan yang menarik, menawarkan variasi rasa, serta mempertimbangkan strategi harga yang kompetitif. Juga mendengarkan umpan balik pelanggan untuk terus meningkatkan produk dan layanan dari usaha yang kita jalani. Selanjutnya ada organizing atau penyusunan. Dalam usaha cireng ini, proses organizing akan melibatkan mengatur dan mengelola berbagai aspek penting, seperti bahan baku, produksi, penjualan, pemasaran, dan distribusi ini. Ini mencangkup mengatur stok bahan baku, menetapkan jadwal produksi, memberi tugas di antara karyawan, pengelolaan proses pemasaran, serta mengelola distribusi produk. Dengan cara ini, usaha cireng ini dapat dijalankan dengan lebih efisien dan terorganisir, memungkinkan untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan yang diinginkan. Selanjutnya ada actuating atau pengarahan. Dalam usaha cireng ini, proses actuating mencakup pengembangan budaya kerja yang positif, memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran penjualan yang ditetapkan, memberikan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan keterampilan serta membangun hubungan kerja yang harmonis antara semua anggota tim. Selain itu, kita memastikan komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan, memberikan reward dan insentif yang sesuai untuk pencapaian yang luar biasa, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berdaya guna juga menjadi bagian dari proses actuating yang keterlibatan karyawan dan yang pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan dan berpenghasilan bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya ada controlling atau pengendalian. Dalam konteks pengendalian pemasaran cireng isi untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja pemasaran cireng, kita memulainya dengan memantau secara rutin data penjualan, mendetaili pengeluaran pemasaran. Selain itu, dengan mengumpulkan umpan balik pelanggan secara teratur, kita dapat mengetahui bagaimana produk cireng isi ini diterima di pasaran dan membuat perbaikan yang perlu dilakukan.